Kan nggak boleh banget. Tanah airku, tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku, marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi Silakan Puan Nusantara. Terima kasih pada teman-teman yang sudah berbuat untuk dapat keselamatan hari ini. Selamat datang untuk para peserta latihan jurnalis. Juga untuk narasumber, terima kasih Pak Sarno, kalian. Adapun program ini dibentuk semua untuk menambah demokrasi kita. Karena kita itu sasarannya masyarakat dan kita juga punya ilmu untuk masuk ke masyarakat banyak. Untuk itu, silakan karena acara ini tadi jam 2 tadi ya. Tadi jam 3 oleh kami lain. Teman-teman yang dari Bogor, terima kasih. Bapak juga semua, Mas Min. Mari kita sama-sama simak latihan ini atau arahan dari teman kita atau dari instruktur kita tentang latihan. Itu silakan, terima kasih banyak atas kehadiran semua. Pak RT, kita bisa dengar Pak RT, terima kasih Pak RT ya. Juga jalannya. Pak RT. Terima kasih banyak Pak RT ya. Juga Pak Holi Omding. Terima kasih banyak sudah hadir. Juga sih nggak tahu kalau ada Pak Holi. Ya. Saya gitu aja karena ini acaranya sudah setengah jam. Jadi sudah dibicarakan, saya ucapkan terima kasih banyak atas kalian teman-teman juga pengurus. Selamat datang para peserta. Oke. Assalamualaikum. Yang saya hormati Bapak Mulyadi selaku Ketua Tuan Rumah untuk dalam rangka penyelenggaraan pelatihan jurnalistik, Ketua Umum Denta, instruktur dan pengurus-pengurus lainnya, serta juga yang hadir pada hari ini yang tidak saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat. Selanjutnya saya selaku Ketua RW 01 Kampung Sigamukti, Kelurahan Sukamaju. Tadi saya mendadak didatangi oleh Pak Mulyadi, katanya akan ada pelatihan jurnalis di rumahnya.
Saya bilang kok mendadak amat, saya bilang gitu. Tapi ya alhamdulillah ternyata memang benar adanya dan hadir cukup banyak. Hanya saya menyarankan prokes tetap kita jaga agar program pemerintah juga bisa berjalan dengan baik. Dalam rangka pelatihan ini saya selaku Ketua RW hanya bisa ikut berbangga dengan adanya organisasi yang mudah-mudahan organisasi ini bisa membawa kemaslahatan dan bisa membawa kemakmuran dan khususnya nanti ke depannya berarti para jurnalis ini akan memberikan satu gambaran, wawasan dan masukan-masukan khususnya untuk berita-berita yang akan dibaca oleh masyarakat. Baik itu melalui media, televisi maupun HP sekarang yang cukup intens dan cukup praktis untuk dibaca itu. Mudah-mudahan berita-berita yang disampaikan itu bisa membangun kebersamaan, bisa membangun dan atau bisa mengisi kemerdekaan Indonesia yang sudah berjalan sekian lama, yang semua kita sama-sama rasakan, khususnya di Kota Depok. Mudah-mudahan dengan adanya jurnalis yang handal nanti, Kota Depok ini bisa lebih maju, bisa lebih merakyat, bisa lebih makmur dan sejahtera rakyatnya. Amin. Ya khususnya tentunya di organisasi ini tidak hanya bidang berita-berita, tapi tentunya juga ada ke bidang-bidang lain yang saya hanya bisa menyarankan tentunya untuk pengembangan organisasi itu mungkin bisa menyasar ke tingkat-tingkat usaha kecil yang bisa dilaksanakan oleh masyarakat sekitar, khususnya di RW 1. Jadi mungkin nanti dari jurnalis yang andal ini bisa menerobos mungkin Kementerian Pertanian dan Perindustrian, bisa minta salah satu proyeknya yang bisa ditularkan atau bisa diturunkan kepada masyarakat sekitar, yang sehingga di situ terbentuk UKM-UKM. Yang UKM ini bisa terkenal juga karena berita yang diberitakan oleh para jurnalis. Sebetulnya banyak yang akan saya sampaikan, tapi karena tadi sudah yang kami hormati Pak RW, Pak Abadi. Kebetulan Pak RW itu rumahnya nggak jauh dari sini, dan saya sangat akrab dengan Pak RW. Jadi kalau tadi bahasanya mengundangnya mendadak, ya sudah bagian yang biasa gitu ya Pak RW. Kemudian yang kami hormati Pak RT, Pak Suroto. Pak Suroto ini tokoh di sini ya, RW, ketua pengurus masjid, ya. Jadi tokoh di sini, kalau Pak RT ngomong apa semua ikut ya. Kita baik-baik dengan Pak RT. Ya. Yang kami hormati Pak Harno, Raden Harno ya. Pak Raden Harno ini mantan wartawan Detik ya, mantan wartawan Detik zaman Orde Baru di Bumedel ya, tapi sekarang jadi redaktur media nasional, namanya kalau nggak salah Hortus apa ya, Hortus. Ini yang membidangi atau yang menyuarakan bidang apa Pak namanya, pertanian ya. Nanti siapa tahu channeling ke Kementerian Pertanian semakin dekat kita. Kemudian tutorial yang kedua besok itu Mas Gun Narso, namanya Mas Gun sebutannya, itu mantan wartawan Indosiar, juga mantan wartawan Metro TV. Dia akan memaparkan tentang editing atau pengambilan gambar dan editing ya. Nah kebetulan Mas Gun itu saat ini sebagai media sosialnya Mbak Puan Maharani ya itu. Jadi kita menghadirkan narasumber yang mungkin bagi saya itu bagus ya. Kita sembarang narasumber tidak, tapi narasumber yang bagus-bagus.
Sehingga saya minta teman-teman nanti yang ikut latihan itu benar-benar perhatikan, kemudian catat, kemudian ya bisa tanyakan. Setelah itu mungkin latihan sekali lagi Anda sudah bisa nulis. Setelah bisa nulis Anda bisa diproduksikan atau tingkatkan menjadi wartawan, ya. Itu harapan kita, ya. Jadi nanti teman-teman itu bisa mempunyai keterampilan di bidang wartawan. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, sedikit saja saya minta waktu. Sebenarnya apa sih Genta, supaya Bapak Ibu sekalian tahu kenapa ada Ormas Genta, ya. Genta singkatan dari Gerakan Puan Nusantara, ya. Gerakan Puan Nusantara. Tadi Pak RW bilang apa Pak? Puan itu apa Pak singkatannya tadi Pak? Lupa aku Pak. Kemampuan. Kemampuan, ya, kemampuan. Jadi itu Puan itu kemampuan, ya. Nah, itu. Ormas Genta, ya, Ormas Genta ini kita bangun dalam konsep keseimbangan. Itu yang paling penting, konsep keseimbangan. Apa konsep keseimbangan? Konsep keseimbangan antara ideologi dan kesejahteraan harus seimbang. Genta pakai konsep itu. Kemudian kesejahteraan itu bagaimana? Turunan kesejahteraan adalah bagaimana kita melakukan pemberdayaan kepada seluruh pengurus dan seluruh anggota. Pemberdayaan adalah mengorangkan orang, menjadikan orang-orang yang tergabung dengan Genta mempunyai keterampilan, kepandaian, kemampuan untuk meningkatkan dirinya menjadi orang-orang yang berguna. Saya paling tidak suka kalau ada orang tidak mau kerja tapi mau bayar. Itu nggak ada. Tetapi bagaimana teman-teman yang bergabung dengan kita itu kerja, mau kerja, ya, mau melakukan sesuatu untuk itu, maka kita perlu keterampilan, begitu ya. Saat ini keterampilan yang kita inginkan adalah keterampilan tentang bagaimana menjadi seorang jurnalistik yang baik. Itu pertama yang kita inginkan. Nanti ada pelatihan lagi. Yang paling utama kita ingin mencerdaskan saudara-saudara. Semua orang yang bergabung pada kita harus kita cerdaskan, bukan meminta-minta, tapi orang yang bekerja, insya Allah pasti akan rezeki akan mengikuti. Jadi sejak konsep kesejahteraan tadi kita akan tercapai. Itu. Ini konsep satu, ya. Jadi nanti teman-teman dilatih untuk menulis, besok dilatih untuk mengambil gambar yang baik. Setelah bagus, kita tingkatkan menjadi wartawan. Nanti Pak Harno, kebetulan Wakil Ketua Umum Bidang Media yang menangani media, akan membuat media nasional. Nanti seluruh Indonesia itu membuat berita-berita daerah, kemudian kita masukkan ke Jakarta, itu akan diolah di sini, kemudian dikembangkan lagi ke daerah seluruh Indonesia. Jadi tiap daerah bisa kita cover. Ya, itu yang pertama, pemberdayaan pertama. Pemberdayaan yang kedua, kami kemarin sudah Zoom meeting seluruh Indonesia. Kebetulan kita sudah ada 15 DPW. DPW itu mengurus tingkat provinsi, ya. Dari Jawa itu 6 provinsi sudah selesai. Lampung sekarang, Kalimantan. Saya apa orang-orangnya, tapi tak nggak saya sebutkan karena waktunya juga tidak cukup kalau saya sebutkan. Ya, semua oke. Tapi paling tidak saya sudah telepon ke Lampung, sambutannya luar biasa. Telepon ke Kalimantan Tengah, sambutannya luar biasa. Jawa Timur, sambutannya luar biasa. Jawa Tengah, sambutannya luar biasa. Artinya apa? Konsep kita laku dua. Ya, bisa diterima oleh daerah. Itu. Kemudian pemberdayaan kedua, kemarin kita sudah melakukan pemberdayaan upgrading, meningkatkan pendidikan.
Jadi teman-teman yang sudah SMA kita dorong semua ke perguruan tinggi. Minimal S1, sarjana. Zaman sekarang nggak sarjana, zaman sekarang nggak sarjana ketinggalan, saudara. Zaman sekarang kalau SMA sekolahnya maaf ya, itu sudah sama dengan tahun 60-an SD. Jadi sekarang yang anak-anak milenial kita tingkatkan, yang sudah tua kita tingkatkan, yang setengah tua kita tingkatkan. Jadi tadi secara formal S1 kita pegang. Karena Indonesia masih menganut bukan keterampilan saja, tetapi formalitas artinya keterangan formal diperlukan. Maka teman-teman kita kerjasama dengan MEC. MEC itu apa? Program Millennial Class yang menangani beberapa perguruan tinggi. Nah, kita ikut kuliah di situ. Biayanya sangat terjangkau karena hampir separuh dipotong untuk biaya saudara-saudara, diserahkan oleh Genta. Artinya gini, Genta bisa lobby bahwa biayanya tolong dong untuk teman-teman dari Genta diturunkan. Ternyata kita dapat potongan-potongan dan biayanya tidak mahal. Yang S1 hanya 325 per bulan, ya kan? Murah kan? Yang S2 hanya 850 per bulan. Jadi murah banget. Yang pengen S2 ayo, yang pengen S1 ayo kita tingkatkan semua. Gitu. Ini tujuannya apa? Pemberdayaan juga. Kalau teman-teman sudah bisa lulus S1, bisa lulus S2, kalau S2 mau ngajar gampang, dimanapun bisa. Mau cari pekerjaan lebih luas. S1 juga demikian. Ya, jadi Genta mempunyai konsep-konsep yang terukur, ya. Kita bukan konsep-konsep yang awang-awang, tapi semua konsep kita adalah terukur. Terukur itu setiap membuat konsep bisa kita laksanakan. Gitu. Ya. Jadi saya minta seluruh nanti teman-teman pengurus DPP maupun teman peserta menangkap apa yang kita sampaikan tadi. Itu. Yang ketiga, tapi ini perlu legal formal, bahwa nanti kita akan membangun kemitraan kepada pemerintah, kemitraan strategis namanya. Kita akan melakukan konsep kemitraan. Dengan siapa? Kalau DPP tentunya dengan pemerintah pusat. Pusat itu siapa? Ada menteri, ada sebagainya. Daerah mana? Daerah tingkat provinsi, nanti kemitraannya dengan gubernur. Daerah bawahnya gimana? Daerah bawahnya nanti tingkat kota, kabupaten itu kepada bupati maupun wali kota. Nah, artinya itu perangkatnya semua kita akan bermitra. Untuk ke bawahnya lagi, misalkan dia kecamatan dan tingkat camat. Nah, itulah sebenarnya konsep kita. Sekarang banyak organisasi yang tentunya kita juga harus belajar, tetapi organisasi kita itu harus punya warna sendiri. Ya, harus punya warna sendiri. Makanya dimanapun tergantung saudara. Mau hebat tergantung saudara, mau lemah tergantung saudara, mau hidup yang hebat kita saudara sendiri. Nggak bisa orang lain menolong. Orang lain hanya bisa memberikan jalan-jalan. Ya, semua tergantung saudara-saudara. Anda mau jadi wartawan profesional, tinggal tergantung Anda. Anda mau nulis, mau belajar, atau tidak. Kalau tidak ya hanya datang acara-acara, nanti ada acara datang, ada acara ada, yang penting amplopnya datang, nggak boleh. Genta nggak boleh seperti itu. Genta harus punya isi. Orang-orang Genta harus punya kemampuan. Orang-orang Genta harus mempunyai kemampuan. Kemampuan itu tergantung saudara-saudara. Bukan kita. Kita hanya beri jalan, kembali berpulang kepada teman-teman saudara, teman-teman sekalian. Saya itu ya. Kemudian terakhir bahwa Genta saat ini proses legalisasi baru tahap notaris, ya. Kemungkinan bulan depan sudah tanda tangan notaris. Kemudian setelah itu baru kita daftarkan ke Kementerian Hukum dan HAM. Setelah Kementerian Hukum dan HAM baru ke Kemendagri nanti. Itu.
Kira-kira itu yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi, hari ini adalah pelatihan jurnalistik tentang teknis penulisan, kemudian investigasi dan wawasan serta dan wawancara. Apakah ini bisa sekali ini bisa jalan atau perlu waktu? Nanti tentunya narasumber yang bisa menyampaikan apakah sekaligus. Bapak Ibu sekalian, terakhir ajakan ini ya. Saya mengajak Pak RT, Pak RW, kalau ayo gabung kita Pak RT, Pak RW supaya lebih ramai ya. Konsepnya sudah saya sampaikan, mudah-mudahan tertarik. Ya, nanti daftar lewat belakang aja Pak, lewat saya deh. Gitu ya. Jalur khusus. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oh iya, baiklah Bapak Ibu sekalian, dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, pelatihan jurnalistik gerakan Puan Nusantara peserta dinyatakan buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan Dr. RT. Terima kasih atas waktu yang diberikan pada saya. Kita persingkat aja waktu dibagikan itu, jadi nanti yang kurang paham karena omongan saya kecepatan atau apa atau nggak kedengaran bisa sambil dibacakan. Bapak Ibu sekalian, jurnalistik adalah cabang ilmu yang sudah sangat kuat, sudah sangat lama, dan sudah dipergunakan dari zaman Romawi kuno. Jadi sebelum kita masuk ke teknik-teknik dasar penulisan, kita coba untuk memahami asal-usul dari jurnalistik itu sendiri. Jadi untuk teman-teman jurnalis, wartawan yang sudah senior, ini semacam refreshment aja. Jadi merefresh pengertian kita, ilmu dasar kita soal jurnalistik. Sementara kepada bapak-bapak dan adik-adik yang baru pertama kali akan menjadi jurnalis, maka ini kita sampaikan untuk sebagai dasar sebelum kita menjadi wartawan. Bapak-bapak Ibu sekalian, Gentar, gentar.